Oke, selamat sore teman-teman ya. Bertemu lagi dengan kita ya, channel Koko Wangi. Kali ini kita berada di kebun kita sebelah barat, cuman posisinya ada di paling timur. Nah, ini kita tanami kelapa puyuh teman-teman ya. Kelapa puyuh. Kalau kemarin kan kita review yang sebelah sini. Sebelah sini ini adalah kelapa wulung ya. Kelapa wulung, kalau sini kelapa puyuh teman-teman. Kebanyakan kelapa puyuh hijau. Ada yang bilang kelapa hibrida hijau seperti ini. Ini ya, bisa dilihat ya dari papahnya ini, pelepahnya ini berwarna hijau. Ya, nanti ya kita sebilkan sampai bisa berbuah ya. Tapi kalau yang sebelah sini ini usianya sebenarnya sama dengan kelapa yang kita review kemarin, kelapa wulung ya. Itu usianya sama sekitaran 2,5 sampai 3 tahunan ini, tapi belum ada yang mulai berbunga, belum ada yang mancung teman-teman. Ini tadi kita juga masih keliling-keliling ya. Sebenarnya dulu pesennya kelapa jenis hibrida kecil atau kelapa puyuh. Kelapanya kecil-kecil teman-teman. Keunggulannya kelapa kecil-kecil itu yang pertama, satu genjah atau cepat berbuah teman-teman. Cepat berbuah dan kelapanya karena kelapa kecil-kecil, satu janjang itu biasanya isinya 25 sampai 30 butir. Itu kadang ada yang sampai 35 butir itu ada. Ya nanti tergantung ini ya perawatan biasanya. Itu enaknya kelapa kecil-kecil gitu. Jadi misalkan dikalkulasi ya, kalau sekarang misalkan kelapa kecil-kecil itu 2000-an. 2000-an kali 30 butir satu janjang. Itu kan sudah 60.000 ya, 60.000 satu pohon. Kalau nggak usah 30 butir lah, 20 butir aja. 20 butir udah 40.000 per pohon. Kan tinggal ngalikan. Tinggal ngalikan misalkan ada 100 pohon, ya sudah berapa kan gitu. Itu untuk keunggulan kelapa kecil ya. Karena di sini juga lagi ngetren di kampung saya ini, lagi ngetren kelapa kecil karena bisa panen. Kalau dipanen cengkir ya, dipanen cengkir itu 20 hari sekali panen teman-teman ya. Jadi cengkir itu bagi teman-teman yang enggak tahu cengkir itu, jadi kelapanya itu masih tua banget, masih muda banget. Kelapanya masih muda banget dan belum keluar daging buahnya. Dan untuk diambil air kelapanya biasanya digunakan sebagai tambahan degan jelly itu loh teman-teman ya. Biasanya di sini seperti itu. Cuman kalau untuk diambil kelapa mudanya itu, cengkirnya itu ya, itu biasanya ya nggak mahal-mahal amat, mungkin nggak sampai 2000 ya, 1500-an. Cuman panennya cepat, 20 hari sekali itu, atau setengah bulan sekali biasanya gitu. Tapi kalau untuk diambil kelapa tuanya ya tetap ya 50 hari sekali biasanya, 50 hari atau 1,5 bulan biasanya gitu. Kadang ada yang sampai yang 1 bulan tuh ada seperti ini. Dan ternyata ya kita beli bibit, ternyata yang nggak sama ya, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat, ada ini berwarna coklat, ada yang berwarna oranye yang sebelah sana ya kan pelepahnya. Kalau ini benar hijau, ini bagus ini teman-teman ya. Dan banyak yang menyangka, hati-hati ya teman-teman ya, karena ini banyak anatominya mirip kelapa genja entok. Kalau orangnya nggak titen, nggak teliti ya, bisa dikira ini genja entok karena pelepahnya hijau juga teman-teman seperti ini. Dan mirip bagi teman-teman yang pesan kelapa, biasanya bakul-bakul bibit itu ngoplosnya biasanya pakai hibrida hijau ini, genja entoknya ya kan gitu. Cuman kalau ini memang kita khususkan kelapa kecil atau kelapa puyuh namanya kalau di sini, kelapa puyuh, atau ada yang bilang hibrida hijau, hibrida kecil hijau. Ini ternyata ini ada mancungnya teman-teman. Ini sudah mulai manggar ini ada hama ini teman-teman ya.
hama bekicot. Ya kita buang saja. Ini ternyata sudah mulai manggar, tapi kok nggak di sini ini. Kok agak mengsle ini. Agak ke samping ini. Nggak apa-apa. Ya kita cek-cek lagi habis ini ya. Ini ya. Seperti video kita yang kemarin, kalau kelapa hibrida seperti ini ya, mulai manggar itu biasanya kalau ini sudah ada badannya, sudah ada tubuhnya seperti ini. Kan sudah mulai buat tubuh teman-teman, buat body. Kalau sudah seperti ini biasanya sudah mulai muncul manggar seperti ini. Ini usia 2,5 sampai 3 tahunan. Oke, kita review lagi. Siapa tahu kita nemu lagi yang sudah bermancung atau mulai manggar. Ini kita lihat dulu. Ini semuanya rata teman-teman ya, rata untuk usianya. Kita penanaman bareng semua. Dan kalau untuk kelapa puyuhnya ini jarak tanamnya 5x6 teman-teman ya, 5x6 sama seperti kelapa kita wulung kemarin. Nah ya seperti ini ya, pertumbuhannya nggak sama. Ada ini kelihatannya dulu kena pawung ya biasanya, tapi sudah pulih. Nggak sama tuh, nggak sama ya pertumbuhannya. Ada yang sudah mancung, ada yang belum, ada yang baru nyulami juga. Ya gini inilah kalau kelapa ya, harus ditelateni aja teman-teman ya. Seperti ini sudah mulai muncul bodinya atau badannya ya, tapi ini juga belum manggar teman-teman, belum mau muncul manggar. Ya gini inilah, kadang nggak sama satu kelapa dengan kelapa yang lain ya, meskipun jenisnya sama-sama hibrida, tapi ternyata ini kan kalau nggak salah hibrida coklat. Dilihat dari ininya kan nggak sama seperti yang hijau tadi, tetap yang hijau yang genjah. Nah di tengah-tengahnya kita tanami cabai jamu, dan ternyata ini dulu penanamannya pakai pohon yang ini teman-teman, pakai santan. Ternyata santannya mati, kita ganti, kita taruh aja di sekitarnya, ditempel gitu, terus diuruk. Ternyata ini juga sudah mulailah ini kelihatannya, karena ini 3 hari kita hujan teman-teman ya di sini. Jadi kemungkinan dia cepat ya. Sama cabai juga seperti itu ya, nggak sama ya. Ini ada yang sudah merambat sampai sini. Ini ya, sudah 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, ini masih belum menjalar. Macam-macam teman-teman ya. Jadi nggak sama. Padahal ini penanamannya juga sama. Hari, tanggalnya, bulannya, tahunnya juga sama. Tapi ya seperti ini untuk perkembangan cabainya. Sama ya. Itu yang di depan malah sudah agak tinggi itu. Nih sudah agak tinggi, ini sekitaran 1 meter lebih ini sudah nyampe sini loh ya kan, berbeda-beda itu loh. Nah kalau untuk kontur tanahnya di sini nggak rata ya teman-teman ya, kadang ada yang berbentuk cekung di tengah sana, di situ lebih rendah teman-teman. Ini kan miring ke sana teman-teman ya, miring ke sana, jadi sana agak rendah. Kalau hujan selama 3 hari berturut-turut, kadang sampai 4 hari berturut-turut, situ pasti kembung teman-teman, nggak bisa membuang air gitu loh. Jadi kebanyakan dulu pas kita tanami pisang ya, di sekitar sana itu paling banyak yang menguning karena nggak bisa membuang air gitu loh. Tapi untungnya kelapa itu tahan teman-teman ya, bahkan sampai beberapa hari kebanjiran. Dulu ini rendah banget teman-teman ya, yang kita pijak ini dulu sampai hampir selutut sini loh teman-teman ya, untuk kebanjirannya di sini karena nggak bisa buang air. Tapi sekarang kita perbaiki, kita kasih tanah, kita kasih timbun rabuk, ya lama-lama kembali lagi. Dan meskipun kemarin 3 hari hujan, ya alhamdulillah selamat dan tidak ada yang
lengger ya, tidak banjir juga tidak dulu. Nah seperti ini ya untuk review kelapa puyuhnya. Tidak semuanya ternyata yang berwarna hijau, ini juga ada yang berwarna coklat ini kelihatannya. Kalau yang berwarna coklat ternyata meskipun sudah ada bodinya juga belum mulai manggar ya. Nggak tahu karena apa, mungkin pertumbuhannya kurang bagus ini atau gimana. Tapi kalau yang hijau pertumbuhannya lumayan lah, lumayan ya. Ini seperti ini ya, bekas dimakan kumbang tanduk ya. Gini ini juga harus telaten ya teman-teman. Meskipun kelihatannya sepele, tapi kumbang tanduk itu kalau dibiarkan ya bisa mematikan kelapa kita loh. Ini ya sudah seperti ini, masih rawan-rawannya kena kumbang tanduk teman-teman ya. Ya karena kita sudah pernah merasakan cuan dari pisang ya sampai sekarang sih masih tanam pisang ya. Bisa dilihat dari video-video short kita juga, tiap minggu kita panen pisang, kita selalu tanam pisang ya. Kita tidak meninggalkan pisang ya, karena enak teman-teman ya. Pisang itu enak, itu pisang candi teman-teman. Pisang itu enak karena ya kita bisa panen per minggu kita sudah ada pemasukan per minggu. Jadi untuk kebun kita, misalkan kita tidak kita tangani sendiri, kita pakai orang lain, kita gajinya juga bisa pakai. Jangankan buah, anakan pisangnya aja udah bisa menggaji pegawai kita teman-teman ya. Ya lumayan lah ya, seperti ini ya. Belum banyak yang keluar manggar kalau kelapa puyuhnya ini, tapi untuk pertumbuhan lumayan lah ya. Ya nanti kita akan review lagi, kita update lagi ya perkembangan yang sudah manggar, apa yang sudah berbuah gitu. Yang kelapa wulung nanti kita buktikan, karena saya itu untuk kelapa wulung juga beli di pembibit ya teman-teman ya. Nanti kalau valid kita bisa perbanyak, kalau tidak valid ya sudah. Ini berarti bukan kelapa wulung kan gitu. Sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya itu kelapa wulung asli apa enggak. Kalau ini subur banget. Ini kelihatannya juga nanti batangnya agak lebih besar daripada yang tadi. Ini kelihatannya termasuk hibrida besar ini. Karena biasanya hibrida itu ada dua jenis ya teman-teman. Dua jenis, ada hibrida besar sama hibrida kecil gitu. Hibrida besar sama hibrida kecil. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, sekilas review kita. Ya kita sedang ya sambang-sambang kebun, sama tadi kan ada yang kerja. Ini kan kerja tadi pagi membersihkan gulmanya di bawahnya ini tuh. Ya kita kontrol lah teman-teman ya. Meskipun kita nggak setiap hari di sini, kita kontrol apakah sudah memang dibersihkan apa belum. Ternyata sudah ya, dan sudah ditanami pisang seperti ini. Kalau pisangnya di sini ada candi, ada raja, ada susu, sudah 3 itu aja di sini. Seperti ini ya, sudah dibersihkan semua. Ya udah, berarti pekerja kita bekerja secara maksimal gitu aja. Kita harus wajib manajemen controlling, itu wajib. Tuh. Ya teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Ya kita share aja soal ya apa yang kita kerjakan di sini. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih.